Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1154 dengan gambarnya atau raw-nya. Ya, kalian bisa melihat wajah Rocks yang hebat kali ini. Itu benar-benar mirip dengan Kurohige. Tapi sebelum itu, chapter kali ini seperti yang kita ketahui berjudul Bahkan Tak Bisa Mati. Nah, ditemani pula dengan cover story Yamato kembali, dan kali ini cukup menarik diketahui pada covernya seperti ini. Tolong kunjungi makam pahlawan yang lahir di West Blue dan dibesarkan di Ringo. Terlihat Ocho dan Kikunojo membawa Yamato, Ulti dan juga Petsuan ke sebuah makam di reruntuhan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, di isi chapter dibuka dengan kilas balik masa kecil Big Mom yang ngebantai-bantai di Elbaf pada saat itu. Kita bisa melihat Elbaf kebakaran. Nah, di sini kita bisa melihat kemudiannya Elbaf terkena bencana lainnya. Badai salju parah menyebabkan gagal panen. Para raksasa tak bisa berburu atau memancing, dan hal tersebut membawa kelaparan besar ke seluruh negeri Elbaf. Sementara itu ya, di sisi lainnya, Loki kecil atau bayi Loki kembali ke istana. Tapi Ratu Astrid yaitu ibunya menolak untuk menemuinya. Dan Loki berusaha memeluk ibunya, bahkan menghancurkan pintu kamar Astrid untuk hal tersebut. Tapi Astrid menolaknya mentah-mentah dan membuat para prajurit menarik Loki keluar. Tapi Loki menangis sekeras-kerasnya. Dimana ya kemudiannya Astrid berkata di sana, "Itu semua salah dia karena kita tidak membunuhnya segera. Sekarang bangsa ini jadi terkutuk. Singkirkan dia. Jangan pernah biarkan monster itu mendekatiku lagi. Dan hancurkan matanya. Kalau tidak semuanya akan terkena kutukan. Akhir dari bangsa ini sudah mendekat." Lalu ya, prajurit raksasa berkata, "Pangeran Loki, jangan dekati kamar ibumu." Dan Loki hanya bisa menangis di sana. Nah, karena bencana-bencana tersebut, Elbaf berada di ambang kehancuran. Dan para giant yang putus asa mencoba menyerang Hairudin karena Hairudin berhubungan dengan Pangeran Loki yang terkutuk. Di sana kita bisa melihat satu giant berusaha untuk melukai si Hairudin. Tapi si Ida kemudiannya masang badan untuk mencegah hal tersebut. Tapi si giant tadi itu tetap berusaha menyerangnya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Harel datang kembali tepat waktu ke sana dengan memukul atau meninju giant tersebut. Kemudian ya, di sana Harel mulai berpidato dan juga berkata ke semua warga Elbaf, "Saudara-saudaraku, jangan saling menyakiti." Di saat yang sama ketika aku menerima kabar bahwa Loki telah lahir, aku juga mendengar tentang kelaparan yang melanda negeri ini. Aku segera mendiskusikan masalah itu dengan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan kita. Dan hanya dengan itu, mereka mengisi kapal-kapal mereka dengan makanan tanpa banyak tanya. Manusia semua jauh lebih kecil dibandingkan kita, tapi beberapa negara bekerja sama dan mengirimkan makanan yang cukup untuk mengenyangkan perut raksasa seperti kita ini. Mari terima bantuan mereka dan makanlah makanan itu dengan rasa syukur. Dan suatu hari nanti saat mereka membutuhkan bantuan kita, mari kita bantu mereka semua. Ini dunia kecil yang kita tinggali bersama-sama. Dan dalam halaman gandeng sangat epic, kita bisa melihat di sana banyak kapal manusia tiba di Elbaf. Semua membawa karung-karung besar penuh dengan makanan untuk membantu para raksasa. Kemudian ya, kita bisa melihat Astrid telah meninggal tepat sebelum Harel kembali ke Elbaf. Dan kita bisa melihat proses pemakamannya di sana. Dan kita juga bisa melihat Harel menangis di sana. Lalu ya, di panel berikutnya kita bisa melihat akhirnya Harel bertemu dengan Loki. Dan kali ini kita bisa melihat Loki matanya sudah ditutupi oleh para prajurit untuk mencegah suatu masalah. Dan para prajurit itu beralibi kalau Loki menderita penyakit mata. Nah, kemudian diketahui Harel sibuk membangun jalan untuk menghubungkan desa-desa di Elbaf dan juga untuk mengakhiri semua pertikaian di negeri itu. Sementara itu, Loki tumbuh bersama adik laki-laki Astrid. Seperti ini ya orangnya, namanya belum diketahui, tapi dia juga adalah orang yang menyiksa Loki. Dan kemudian ya, beberapa waktu itu kita tampak pria itu dibunuh oleh makhluk dari dunia bawah. Sementara Ida, kita bisa melihat Ida pergi ke dunia bawah dan membangun sebuah bar yang kita bisa melihat ini akan menjadi tempat di mana Kolon dan juga Shanks di masa kini berkumpul di tempat itu.
Dan kemudian terjadi pelompatan waktu kembali, kini berada di timeline 56 tahun yang lalu di rumahnya Jarul. Harel dan Jarul tengah membahas konflik antara bangsa raksasa dan juga pemerintah dunia. Di mana ya Jarul berkata di sana, "Harel, kau ada di Valley saat insiden tersebut?" Dan Harel pun menjawabnya, "Ya, aku minta bantuan seseorang raja yang jadi temanku untuk didudukkan sebagai prajurit. Tapi pada akhirnya permintaanku tak digubris. Kalau pembunuhan itu tidak terjadi, mungkin aku sudah ditangkap." Seorang raja? Apakah? Dimana ya kemudian Jarul meresponnya, "Kalau cuma ditangkap sih nggak seberapa, betapa kejamnya. Pernah dengar cerita tentang Galeria? Dalam bahasa Jepang kanjinya berartikan prajurit palu besar." Dan Harel meresponnya, "Kurasa itu kelompok tukang kapal raksasa yang kuat. Prajurit dengan palu, mitoskah?" Namun Jarul menegaskan, "Tidak, mereka nyata. Mereka berlayar jauh melampaui Elbaf dan mengirim surat dari tempat mereka pergi. Isi suratnya kurang lebih seperti ini: kami semua telah ditangkap. Bisa kau bayangkan lebih dari 100 prajurit termasuk raksasa kuno semua ditangkap oleh seseorang." Lalu Harel bertanya-tanya apakah mereka ditangkap oleh pemerintah dunia, tapi Jarul menjawabnya bahwa satu-satunya hal yang bisa dipastikan di sini adalah bahwa ada musuh besar di masa lalu. Namun bagian sejarah itu telah tenggelam ke dasar lautan pada suatu hari yang menentukan. Dan Jarul mengakhiri dengan mengatakan bahwa ia mendengar rumor anggota Galeria kini sedang dibekukan di suatu tempat. Dan saat Jarul berbicara Galeria, kita melihat di latar belakang beberapa siluet mereka. Dan setidaknya dua di antara mereka adalah dua raksasa beku yang dilihat Nami dan Chopper di Pangazad saat itu. Kemudian ya flashback menuju ke 48 tahun yang lalu. Loki telah tumbuh jadi cukup besar dan kita bisa melihat juga kalau Harel telah memberitahu warga Elbaf kalau jalannya sudah jadi, dan kita bisa melihat cabang-cabang pohon itu ternyata adalah jalan yang dibangun Harel untuk menghubungkan desa-desa. Tetapi malah kemudiannya kita bisa melihat kalau Loki membawa hewan-hewan di Underworld ke desa-desa. Dan kedatangan daripada Loki dan kawan-kawan hewannya itu tentu saja membuat rusuh di desa tersebut. Loki bahkan terlihat menghancurkan rumah-rumah di sana sampai seseorang muncul di sana, yaitu Hairudin. Hairudin menantang Loki di sana. Terjadilah duel di antara mereka dan kita bisa melihat di sana kalau Loki berhasil memukul wajah ataupun kepala daripada si Hairudin ini dengan senjatanya tersebut. Dan kita bisa melihat di sana ada Gerd, Stensen yang kemudian anak-anak lainnya menolong si Hairudin ini yang terkapar. Dan Loki yang melihatnya, dia menyadari kalau betapa sendiriannya dia. Semua orang mulai menatap sinis ke arah Loki dan Loki di sana mulai menangis. Dan kita bisa melihat Loki terjun bebas menuju Underworld. Dan menariknya, Loki baik-baik saja ya, karena sebelumnya ya dia sudah pengalaman sekali jatuh. Tapi di sana Loki membuka perban di matanya dan begitu nangis sampai sejadi-jadinya di sana. Sambil pula berkata, dia bahkan tidak bisa mati. Lalu ya, di tangisan daripada si Loki ini, tiba-tiba sebuah gunung dari kejauhan terbelah dua dan seorang berbicara di sana. Apa-apaan dengan pulau ini? Di mana pintu masuknya? Lalu sekelompok orang mendekati Loki, di mana kita bisa melihat di sana Shiki, Edward Newgate, Buckingham Stasi, dan seorang pria misterius. Di mana ya pria misterius tersebut berkata, "Nah, akhirnya ada anak giant. Aku bilang juga apa ini pasti Elbaf." Dan Shiki di sana berkata, "Cihahaha, anak ini punya wajah iblis." Dan kemudian Newgate juga berkata, "Bukankah dia besar bahkan untuk ukuran raksasa?" Dan dia sedang menangis. Lalu di halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat seseorang yang sangat misterius tersebut adalah Rokdi Zebek. Dan ya, kita bisa melihat wajahnya seperti ini. Wajahnya benar-benar mirip dengan Kurohige. Mata, hidung, bibir, mulut itu benar-benar mirip dengan si Kurohige. Tapi bedanya ini nggak ompong ya, maksudku rapi gitu. Giginya masih utuh. Tapi kita bisa melihat rambutnya di sini. Rambutnya berduri dengan warna hitam dan putih, memakai anting dan punya bekas luka atau tato. Ya ini masih belum jelas ya. Ini dia
tato atau dari Dr. Stone nih? Atau jangan-jangan muscle? Ya nggak tahu ya. Untuk saat ini kita nggak tahu apakah ini tato atau luka. Tubuhnya besar seperti Tits tapi lebih ramping. Dan chapter berakhir dengan perkenalan resmi daripada Sebek. Terlihat narator berkata di sana, Harel pernah bertemu pria ini di Reverie 8 tahun yang lalu, atau dengan kata lainnya 56 tahun yang lalu. Saat itu pria ini melarikan diri setelah membunuh seseorang laksamana dari markas besar angkatan laut, dan saat ini sedang diburu oleh pemerintah dunia yang telah menetapkan buronan dengan nilai tinggi atau besar di kepalanya itu. Dan Sebek di sana berkata, baiklah, jawab iya untuk dua pertanyaanku ini nak, karena itu jawaban yang sedang kucari saat ini. Pertama, apakah tempat ini benar-benar negeri para raksasa yang disebut sebagai Elbaf? Kedua, lebih baik kalau Harel ada di sini. Dan iya, kita bisa melihat box perkenalan daripada Rock di Sebek. Di sana tertulis bahwa dia suatu hari nanti akan jadi kapten bajak laut Rocks, ayah dan juga ayah daripada Blackbird, salah satu dari Yonko. Dan chapter kali ini ditutup dengan editor yang berkata, legenda telah muncul. Dan minggu depan pula akan ada cover Color Spread.